Pagi teman-teman, senang sekali kita bisa berkumpul lagi pada sekolah minggu hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang penyertaan Tuhan di dalam hidup kita, di mana Tuhan selalu menyediakan kebutuhan kita. Tahukah teman-teman bahwa dalam perjalanan bangsa Israel, mereka pernah bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi Tuhan menjawab doa mereka dan menyediakan air bagi mereka yang kehausan. Yuk kita memuji Tuhan yang selalu menyertai kita dengan menyanyikan lagu I Love You Jesus. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Yuk kita lipat tangan, tutup mata, dan berdoa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan sudah mengumpulkan kami di sekolah minggu pada hari ini. Pimpin kami Tuhan, supaya bisa beribadah dan memuji Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan itu selalu memelihara kita dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka dari itu, kita tidak perlu khawatir. Sebagai rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada kita, Laushe mengajak kita semua untuk memberikan persembahan. Ingat ya adik-adik, kita memberikan persembahan bukan hanya sekedar materi saja, tapi Tuhan ingin kita mempersembahkan hidup kita. Kalian bisa minta tolong papa atau mama untuk scan QR code di samping ini ya. Jangan lupa untuk menambahkan angka 6 di akhir nominalnya. Sambil memberi persembahan, kita nyanyikan Jangan Kamu Khawatir.
Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan atas segalanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, yuk kita menyiapkan hati untuk mendengar firman-Nya. Mari kita menyanyikan lagu Ku Ingin Dengar Cerita. Aduh, panas dan lapar banget nih. Habis naik sepeda keliling komplek, tapi sambil pakai masker capek juga ya. Habis makan, aku siap-siap ikut sekolah minggu online ini kan hari Minggu. Mama lagi pergi ke rumah nenek. Tapi papa kan janji pulang mau bawa burger setelah antar mama ke rumah nenek. Sorry Nora, papa akan pulang terlambat karena ternyata nenek sakit. Jadi papa akan antar mama dan nenek ke rumah sakit dulu. Yah, perut aku udah bunyi-bunyi. Ini mana sanggup nunggu papa pulang. Papa juga belum tentu sempat belikan burgernya kan? Apalagi ini mau ikut sekolah minggu. Aku mau bikin aktivitas biar minggu depan fotoku tayang. Papa gimana sih? Janjinya kan sudah pulang sebelum aku mulai sekolah minggu. Aduh, sorry ya Nora. Papa tadi terburu-buru ke rumah sakit dan tidak sempat beli burgernya. Sebentar ya, papa pesankan. Papa gimana sih? Kan papa sudah janji sebelum sekolah minggu mulai udah ada burgernya. Supaya pulang naik sepeda aku bisa makan dan tidak telat. Kalau tidak, nanti aku telat kumpulin foto aktivitas. Sebel, aku mau makan coklat dan ikut sekolah minggu aja lah. Lama banget nunggu papa pesan burger. Nora, mau ikut sekolah minggu kok marah-marah sih? Halo adik-adik, senang sekali Lause bisa menyapa kalian hari ini. Lause akan melanjutkan cerita mengenai bangsa Israel dari minggu lalu. Tapi sebelumnya kita doa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari-hari yang sudah berlalu 1 minggu kemarin. Terima kasih untuk berkat yang Engkau berikan kepada kami melalui orang-orang di sekitar kami. Juga terima kasih untuk hari ini, sehingga kami boleh hadir dan mengikuti sekolah minggu online. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu, agar bisa kami pakai di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pimpin juga lause-lause yang akan bercerita Tuhan, agar bisa menyampaikan firman-Mu sesuai kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, tadi Nora marah pada papanya, karena papanya belum membelikan burger untuknya. Kalau adik-adik bagaimana? Apakah adik-adik akan marah dan berteriak seperti Nora? Apakah itu contoh yang baik?
Bisakah Nora menunggu sebentar? Sabar menunggu papanya untuk membelikan makanan. Siapa yang kalau lapar dan haus, marah-marah dan berteriak seperti Nora tadi? Wah, ternyata ada. Lain kali belajar sabar ya. Jangan langsung marah kalau apa yang diinginkan belum didapatkan. Kita belajar sabar. Jangan dikit-dikit marah, ngomel-ngomel, dan tidak bersyukur. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama bagaimana Allah menyediakan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel ketika mereka sudah berhasil melewati Laut Teberau. Setelah melalui Laut Teberau, Allah melalui Musa memimpin bangsa Israel menuju padang gurun Syur. Mereka berjalan selama 3 hari menuju arah padang gurun Syur. Bangsa Israel jumlahnya sangat banyak, juga termasuk anak-anak dan hewan ternak mereka. Karena itu, perjalanan mereka tidak bisa cepat-cepat. Dalam perjalanan tentu saja mereka menjadi haus dan lapar. Apalagi pergi bersama dengan anak-anak yang mudah haus dan lapar. Karena itu, pada waktu sampai ke Mara dan melihat ada air, orang-orang Israel langsung menyerbu dan meminum air tersebut. Tetapi, air tersebut pahit rasanya. Kok bisa ya? Ya, Lause juga tidak tahu air pahit itu seperti apa. Tapi di dalam firman Tuhan dituliskan. Berarti itu penting untuk kita tahu. Banyak orang tidak suka yang rasanya pahit. Seperti obat, jamu, sayur seperti pare, atau sayur pahit pasti kita tidak suka. Kalau tidak suka rasa pahit, apa yang kalian lakukan? Muntahkan, lalu marah. Ya, bangsa Israel juga seperti itu. Mereka muntahkan air itu dan marah. Mereka ngomel kepada Musa. Mereka berkata, "Apakah yang akan kami minum?" Mereka marah besar kepada Musa. Padahal 3 hari sebelumnya, mereka melihat kuasa Allah yang hebat, yang bisa menyeberangkan mereka melewati Laut Teberau dengan berjalan di tanah kering. Kenapa mereka lupa ya? Kenapa mereka tidak percaya? Bangsa Israel sama seperti kita juga, sering melihat pertolongan Tuhan, sering melihat pemeliharaan Tuhan, dan sering mendapat berkat Tuhan, tetapi cepat sekali lupa apa yang Tuhan sudah berikan dan lakukan dalam hidup kita. Mereka melihat Tuhan itu hebat, bisa membuat mereka menyeberangi lautan dengan air laut sebagai dinding. Tetapi ketemu air pahit, langsung marah-marah dan lupa bahwa Tuhan bisa melakukan apapun untuk menolong mereka. Harusnya ketemu air pahit, mereka datang pada Tuhan, bukannya marah-marah kepada Musa. Betul nggak? Waktu itu, setelah mendapat omelan bangsa Israel, Musa datang dan berseru kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan untuk memberi minum bangsa Israel. Musa hanya manusia biasa dan tidak bisa membuat air pahit menjadi manis. Kalau airnya cuma segelas, bisa dikasih gula. Tapi ini airnya banyak sekali, tidak bisa diberi gula. Karena air yang diperlukan harus banyak agar bisa diminum oleh seluruh bangsa Israel. Habis berapa banyak gula ya? Musa tidak bisa melakukan itu. Karena itu Musa datang kepada Tuhan karena Musa percaya Tuhan bisa diandalkan dan pasti akan menolong. Dan benar, Tuhan bisa diandalkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Israel akan air minum. Tuhan menunjukkan kepada Musa sepotong kayu. Lalu Musa melemparkan kayu itu ke dalam air dan ajaib, air pahit itu menjadi manis. Sehingga bangsa Israel bisa minum semua. Hebat ya Tuhan kita. Tuhan bisa mengubah air pahit menjadi manis menggunakan sepotong kayu. Dan Tuhan sudah menyediakan potongan kayu itu sebelum bangsa Israel membutuhkannya. Jadi adik-adik, jangan buru-buru marah dan ngomel-ngomel seperti bangsa Israel ya. Tapi datanglah kepada Tuhan seperti yang dilakukan Musa. Tuhan tahu kesulitan kita dan pasti akan menolong kita karena Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Dia pasti akan menyediakan apa yang kita perlukan. Adik-adik tahu nggak? Tempat itu dinamakan Mara yang artinya pahit. Dan di tempat itu juga Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel. Firman-Nya kepada bangsa Israel, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya
dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Indah ya adik-adik, ini janji Tuhan kepada bangsa Israel dan juga buat kita semua. Ini bukan berarti kita sebagai anak-anak Tuhan yang taat, kita selama-lamanya tidak bisa sakit dan tidak akan menemui masalah. Bukan seperti itu ya adik-adik. Tetapi ketika kita menemui masalah atau sedang sakit, Tuhan bisa menolong dan menyembuhkan kita. Tuhan selalu mendengar doa kita dan pasti akan menjawab semua doa kita. Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Ya, karena Tuhan sangat menyayangi kita. Setelah dari Mara, bangsa Israel berjalan lagi dan mereka sampai di Elim. Berbeda dengan Mara yang airnya pahit, di Elim bangsa Israel mendapat cukup makanan dan air minum. Karena di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma, tempat yang sangat baik dan nyaman. Lalu berkemahlah bangsa Israel di Elim. Tuhan tahu menyediakan apa yang diperlukan oleh bangsa Israel, umat kesayangannya. Tuhan juga tahu menyediakan apa yang kita perlukan karena kita anak-anak kesayangan Tuhan. Adik-adik, hari ini kita belajar beberapa hal yang penting. Ada 3 hal yang penting. Apa aja itu? 1. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan tahu ketika adik-adik sedih, kesulitan, bahkan ketika papa dan mama kesulitan. Misalnya, ketika pekerjaan papa atau mama sedang kurang baik dan kalian tidak bisa banyak jajan atau beli mainan baru. Lause mau ajak kita ucapkan bersama-sama. Tuhan tahu dan bisa memenuhi kebutuhanku. Kita coba bersama-sama ya, ucapkan ya dengan sepenuh hati. Tuhan tahu dan bisa memenuhi kebutuhanku. Yang kedua, ingat selalu bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus bahkan mau mati di kayu salib supaya adik-adik dan Lause tidak dihukum atas dosa kita. Jika Tuhan mau lakukan ini, Dia pasti mau menolong kita untuk hal yang lain. Tuhan Yesus sayang saya. Mari kita ucapkan dengan sepenuh hati bersama-sama. Tuhan Yesus sayang saya. Poin yang penting yang terakhir. Yang ketiga, belajar bersabar dan bersyukur. Waktu mendapat masalah atau sedang susah, jangan lekas marah-marah dan ngomel pada orang tua atau pada Tuhan. Tetapi coba ingat-ingat bagaimana Tuhan menolong kalian, memelihara kalian sampai saat ini. Lalu semua aja kalian ucapkan bersama-sama janji kita. Saya mau belajar sabar dan selalu bersyukur. Yuk kita coba berucapkan bersama-sama. Saya mau belajar sabar dan selalu bersyukur. Adik-adik, mari kita mengingat kasih Tuhan sambil menghafalkan ayat hafalan kita hari ini, yaitu diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yuk kita coba sekali lagi ya. Dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Gampang kan ya? Nah, setelah menghafalkan ayat hafalan, yuk langsung aja adik-adik untuk berdoa. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang kasih Tuhan. Ajar kami untuk selalu percaya kepada Tuhan
di saat kami sedang sedih ataupun kesulitan. Tuhan, ajarkan kami untuk sabar dan bersyukur untuk segala hal yang boleh kami terima. Tuhan, sebentar lagi kami mau aktivitas. Tuhan sertai aktivitas kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, cerita Lause hari ini kok seperti yang Nora lakukan ya? Ternyata Nora seperti bangsa Israel yang marah-marah dan tidak sabar. Nora harus minta maaf pada Papa. Papa, maaf ya, Nora tadi marah-marah. Nora habis dengar cerita Lause, dan Nora ternyata berbuat sama seperti bangsa Israel yang marah-marah pada Bapak Musa dan pada Tuhan. Iya, Papa mengerti tadi Nora lapar jadi marah-marah. Tapi tadi Papa sedih sekali loh. Lain kali, Nora berbicara yang baik ya pada Papa. Yuk, sekarang dimakan ya. Papa sudah hangatkan burgernya. Iya Papa, terima kasih. Papa sudah capek-capek pesankan burger. Tapi tadi Nora sibuk marah sampai tidak dengar cerita Mama tentang nenek. Apa nenek tidak apa-apa? Iya, nenek tadi sudah dibawa ke dokter. Dan puji Tuhan hanya demam. Tapi Mama baru pulang sore nanti ya, karena akan menemani nenek dulu. Sampai Tante Yuli nanti pulang untuk menemani. Anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi suatu masalah, jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan ya. Sekarang saatnya kita buat aktivitas. Hari ini Lause mau membuat buku doa. Bahan yang dibutuhkan: kertas, pensil, gunting, cat air, pembolong kertas, tali atau pita. Caranya, gambar telapak tangan kita. Jari-jarinya nggak perlu dibuka. Kemudian kita gunting pola telapak tangan kita. Setelah selesai, kita warnai kedua belah sisi ya, sehingga jadi seperti ini. Setelah selesai diwarnai, kita lubangi tepinya dengan pembolong kertas. Satukan dengan menggunakan tali atau pita. Setelah selesai, kita tulis setiap hari topiknya apa. Di depan kita tulis buku doaku. Kemudian di halaman pertama kita bisa tulis bersyukur kepada Tuhan. Kemudian hari selanjutnya kita berdoa untuk keluarga, untuk orang-orang yang belum percaya, untuk gereja kita, untuk diri kita sendiri, juga untuk bangsa dan negara. Lause membuat 7 lembar untuk mengingatkan Lause setiap hari Lause harus berdoa. Anak-anak bebas untuk membuat berapa lembar. Ya, boleh 30 setiap hari satu topik yang anak-anak mau doakan. Sekarang aktivitasnya sudah selesai. Kalau anak-anak sudah membuatnya, jangan lupa foto. Kumpulkan ke Lausenya sebelum jam 5. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.